Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan video praktek komunikasi terapeutik pada remaja. Untuk memenuhi mata kuliah komunikasi, perkenalkan nama anggota kami dimulai dari saya. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afnita dengan NIM P00320021079. Saya Ketut Mary Andani dengan NIM P00320021071. Saya Alda Aulia dengan NIM P00320021052. Saya Rizky Amelia Putri dengan NIM P00320021085. Saya Nurjana dengan NIM P00320021082. Saya Feni Septiani dengan NIM P00320021062. Assalamualaikum. Silakan masuk. Assalamualaikum. Baik Bu, ada yang bisa dibantu? Iya sus, saya datang ke sini karena saya membawa anak saya. Karena akhir-akhir ini saya melihat dia ini sering menangis. Terus akhir-akhir ini saya melihat dia tuh malas ke sekolah, malas belajar. Padahal anak ini, setahu saya, dia ini rajin sekali untuk belajar. Maksudnya dia itu semangat sekali ke sekolah. Seperti begitu kan kakaknya? Iya itu. Begitu sus. Jadi mungkin di sini keperluan saya, mungkin anak ini mungkin bisa diberikan terapi agar dia bisa kembali lagi seperti semula. Maksudnya seperti sedia kala. Sebelum itu bisa saya ambil data-datanya dulu. Oh iya. Tapi udah dengan nama persini siapa? Ibunya? Sebagai penanggung jawab? Afnita sus. Ini Kak sebagai kakaknya atau? Iya kakaknya. Atas nama siapa? Baik Bu, saya akan membawakan data-data anak Ibu kepada perawat yang akan menangani anak Ibu. Ibu silakan tunggu sebentar di sini. Iya baik sus. Masuk. Ada apa, Sus? Sus, ini ada pasien dengan keluhan sering menangis dan dia jarang ke sekolah, padahal biasanya sering ke sekolah. Baik Sus, ini data-datanya, silakan di. Baik, bisa tolong dipanggilkan pasiennya. Baik sus. Salam. Assalamualaikum. Baik, silakan masuk, Sus. Baik, selamat pagi adik, ibu, dan mbaknya. Ya pagi Ya, pagi, Sus. Baik ibu, adik, dan mbaknya, perkenalkan nama saya perawat Nurjana. Di sini saya yang bertugas hari ini. Pertama-tama, jika boleh tahu nama adik siapa ya? Feni Sus. Oh baik, nama yang sangat bagus. Kemudian, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Sus, baik-baik. Oh baik, syukurlah kalau begitu. Baik adik, sebelumnya kita kontrak waktu dulu untuk melakukan pengkajian terhadap masalah adik. Apakah 20 menit sudah cukup bagi adik? Cukup Sus. Baik. Sebelumnya, sekarang bisakah adik menceritakan kepada saya apa yang adik rasakan selama ini? Atau masalah apa yang adik lagi pendam? Baik, sebelumnya mohon maaf ibu, apakah ibu dan kakaknya bisa tunggu di luar bersama rekan saya agar bisa ditanya-tanya lebih mendalam? Baik, silakan tunggu di luar ibu. Ini saya antar. Ya baik, terima kasih sus. Iya, sama-sama ibu. Di sini ya. Iya. Nah, baik adik, sekarang adik bisa menceritakan semua yang adik rasakan dan insya Allah saya akan menjadi pendengar yang terbaik untuk adik.
Baik sus, pertama-tama sus saya mengalami sering menangis begini karena kalah dalam perlombaan sus. Saya malu ke sekolah, ketemu teman-teman saya. Jadi di sini saya malas untuk ke sekolah dan sering menangis di rumah sus. Baik, apakah orang tua dan kakak adik ini tahu tentang masalah ini? Tidak sus. Baik, sekarang saya mengerti apa yang adik rasakan. Nah, berdasarkan yang adik jelaskan tentang permasalahan adik itu, saya bisa pahami masalah sebenarnya. Baik, adik Feni, mungkin keluarganya tidak tahu karena adik mungkin jarang berkomunikasi bersama keluarga, bersama kakak. Apakah benar seperti itu? Iya sus. Iya, mungkin itu penyebab menambahnya masalah adik Feni ini. Tetapi kalau saya boleh berikan pemahaman yang perlu adik, ingat bahwa kemenangan ataupun kekalahan dalam berkompetisi itu hal yang biasa. Kita boleh berusaha, tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam berkompetisi itu menang dan kalah sudah biasa. Baik adik, kalau saya boleh saran, adik tidak boleh berputus asa dan harus tetap semangat pergi ke sekolah walaupun adik telah merasakan malu, tapi itu hal yang biasa. Kemudian adik harus terus mengasah kemampuan adik agar bisa nanti lebih baik dalam berkompetisi. Kemudian adik harus lebih terbuka kepada ibu adik dan kakak adik. Kemudian adik kalau punya masalah itu harus bercerita kepada orang agar yang ada di dalam hati adik itu keluar, tidak terlalu terbebani. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apakah perasaan adik sudah mulai membaik atau belum. Setelah menceritakan masalah yang tadi, dan saya sudah memberikan sedikit solusi dari masalah adik. Iya sus, baik, terima kasih. Baik, sekarang saya ingin mendengar kembali apa yang adik tangkap dari penjelasan saya. Baik sus, saya dapat menerima penjelasan tadi yang suster berikan kepada saya, bahwa saya tidak boleh patah semangat, harus semangat terus, harus rajin ke sekolah. Seperti itu sus. Terima kasih Baik, sus. sangat bagus adik Feni. Baik, karena kontrak waktu sebelumnya tadi 20 menit, ini sudah lebih dari 20 menit, saya rasa sudah cukup. Saya permisi dulu untuk memanggil keluarga adik ya. Ya, baik. Ibu, iya nak. Udah mau berangkat? Iya bu, doain ya saya menang bu dalam kompetisi. Ya, amin, amin. Semangat ya. Iya bu, assalamualaikum. Salam. Oke, baiklah, inilah waktu yang kita tunggu-tunggu karena akan mengumumkan peserta lomba cerdas cermat pada hari ini untuk perwakilan sekolah yang telah terpilih. Oke, baiklah, kita akan memanggil peserta pertama. Aulia, silakan keluar. Oke, disusul oleh Feni Septiani. Oke, inilah kedua peserta yang telah melakukan kompetisi lomba cerdas cermat. Kita akan mengumumkan juara yang menang pada lomba kali ini. Pemenang juara 1 adalah Anda. Juara kedua adalah Feni Septiani. Terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti lomba kompetisi kali ini. Yang menang dan kalah sudah hal yang paling sangat biasa dalam hal pertandingan. Jangan terlalu berkecil hati karena masih banyak kompetisi akan bisa kalian lakukan lagi. Tetap mengasah kemampuan, tetap berusaha, jangan mudah putus asa ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu keseharian anak ibu itu sebelum mengalami sekarang ini apa ya Bu? Kesehariannya itu dia biasanya tuh rajin sekali belajar. Dia
sangat apa ya, istilahnya ambisius lah. Iya, pokoknya kuat sekali ingin belajar. Terus dia tuh paling semangat untuk ke sekolah. Dia jarang juga untuk keluar rumah bermain dengan teman sebayanya. Padahal yang kita tahu kalau remaja saat ini kan dia lebih senang kayak berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Mungkin karena faktor terlalu apa ya, stres mungkin belajar, jadi dia suntuk, sehingga mungkin dia ada kayak masalah, sehingga mungkin dia belum ceritakan ke saya. Kalau kamu Kak sudah pernah ceritakan cerita? Belum pernah juga diceritakan. Belum pernah ceritakan masalahnya. Dia kayak menutupi yang dia rasakan. Seperti itu. Berarti anak ibu ini tidak dekat ya dengan ibunya sama kakaknya? Dekat ya Kak, dekat, tapi mungkin setelah pulang dari kompetisi ya, setelah pulang kompetisi itu dia langsung tidak mau berbicara. Dia juga langsung saya pernah satu kali melihat dia menangis tengah malam. Saya tanya apa yang membuat dia menangis, dia tidak mau bercerita, dia diam saja begitu. Dan juga tersendat, malas ke sekolah ya kan Kak? Baik, insya Allah suster yang di dalam bisa mengembalikan anak ibu seperti dahulu, yang rajin ke sekolah, sering belajar begitu. Baik, saya masuk dulu tanya di dalam apakah sudah selesai konsulnya atau belum. Tunggu sebentar ya Bu. Iya. Masuk sus. Sus, apa sudah selesai konsultasinya? Iya sus, sudah selesai. Bisa tolong dipanggilkan keluarganya ke dalam? Sus, tunggu sebentar. Untuk kakak dan ibunya silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Bu. Baik Ibu dan kakaknya, dari permasalahan adik ini saya bisa memberikan saran. Baik Ibu dan kakaknya, sebelumnya Ibu kan ini sebagai orang tua dari adik Feni ini, kalau bisa lebih mendekatkan diri lagi ke anaknya, agar kalau anaknya ini punya masalah, dia bisa terbuka ke ibunya. Dia tidak memendamnya sendiri. Baik Ibu, dan untuk kakaknya juga, kakaknya kan ini bisa lebih dekat lagi karena kan sesama perempuan, mungkin sering curhat atau bagaimana. Kemudian kalau adiknya dilihat lagi ada masalah, bisa ditanya-tanya kenapa, ya? Oh ya sus, kalau begitu saya ingin tahu ya, anak saya kenapa ya sering kayak menangis begitu. Emang tadi kalau boleh tahu apa yang telah diceritakannya, biar mungkin kita bisa saling apa ya, memberi solusi jalan keluar ya kan ya, untuk lebih ke depannya agar dia tidak seperti begini lagi. Karena saya tuh khawatir sus. Baik Ibu, Ya. ini anaknya tadi menceritakan dia katanya habis ikut berkompetisi ya. Iya, betul, Nah, betul. baik. Di situ dia kalah dan dia merasa dirinya kayak sudah tidak pantas lah begitu, karena dia malu sama teman-temannya. Dia berharap tinggi, berobsesi tinggi untuk menang, ternyata dia kalah. Kemudian itulah yang menyebabkan dia itu malu pergi di sekolah dan sering menangis. Dia juga ini menceritakan kepada ibu dan kakaknya ini, tapi dia malu. Dia malu karena dia sudah percaya pada dirinya bisa, ternyata dia tidak bisa untuk meraih kemenangan. Seperti itu Ibu. Seperti itu ya nak. Iya Bu. Ya, baik ya sus, terima kasih telah memberikan terapi untuk anak saya, semoga bisa dipahaminya. Kami mungkin sebagai orang tua dan sebagai kakaknya, sebagai keluarganya mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa mengatasi atau solusi yang dihadapi anak ini. Oke, terima kasih ya sus telah membantu anak kami. Semoga dia bisa lebih baik lagi untuk ke depannya bisa mengatasi masalahnya. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya sus. Kami pamit dulu. Terima kasih Sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Cepat sembuh ya, Adik. Iya, Ya, Sus. Terima ya. kasih.